Penjara laut yang menghabiskan biaya triliunan hanya menahan dirimu seorang, dan membutuhkan 100.000 penjaga penjara yang berjaga siang dan malam, hanya karena penampilanmu yang sangat brutal. Satu tatapan saja, dapat membuat orang yang buta ketakutan dan melarikan diri. Dan satu gerakan, dapat membuat para penjahat yang sangat jahat memilih untuk bunuh diri dengan air mata penuh. Namun, justru dirimu yang dipaksa terikat dengan takdir negara naga, mengikuti permainan aneh ini, dan secara tak terduga memperoleh bakat level SSS. Kesetaraan bagi semua makhluk, dan mengabaikan keanehan dari berbagai tingkatan. Saat ini, dengan cahaya menyinari, peserta dari ratusan negara di seluruh dunia, ditransmisikan ke sebuah ruangan secara bersamaan. Kemudian suara mesin yang dingin terdengar. Selamat datang, semua, dalam tugas keluarga yang saling mengasihi. Perhatikan bahwa setiap kali kalian menyelesaikan satu permainan aneh untuk negara tertentu, kalian akan mendapatkan berbagai hadiah sumber daya. Dan setiap kali seorang peserta meninggal, sebuah permainan aneh akan diproyeksikan ke negara yang bersangkutan. Berikut adalah beberapa aturan dari tugas kali ini. Harap diperhatikan. Ayahmu pendiam, tapi jangan pernah menantangnya. Ibumu sangat mencintai anak-anaknya. Jangan lakukan sesuatu yang akan membuatnya sedih. Adikmu sangat nakal, tapi sebagai kakak, kamu harus sebisa mungkin memenuhi kebutuhannya. Kamu harus tinggal di rumah ini selama 7 hari. Kamu mencibir, lalu memeriksa barang-barang yang kamu bawa. Pensil yang diruncingkan, pulpen, pena bola, korek api, dan satu set 2 kaki. Setengah kantong keripik kentang yang belum habis, dan kaleng bekas yang baru saja kamu temukan. Melihat koleksi senjatamu, kamu mengangguk puas. Sebuah kilatan kegembiraan melintas di balik matamu yang dalam. Kamu menatap pintu kamar tidurmu, mendengarkan langkah kaki yang semakin dekat dari luar. Hatimu mulai merasa antusias. Semoga para makhluk aneh ini bisa cukup kuat. Sudah lama dia tidak menemukan target yang tepat untuk dipukul. Siaran langsung dimulai lagi. Ini adalah peserta ketiga yang turun. Begitu siaran langsung dimulai, tentu saja, komentar pesimistis muncul pertama kali. 2 peserta pertama yang mati menyebabkan 2 permainan aneh. Satu yang membuat warga negara naga cemas. Mari kita lihat peserta yang turun kali ini. Apa ini? Di mana peserta yang turun? Negara naga. Peserta yang begitu besar di mana? Jangan-jangan permainan aneh langsung menelan peserta ini? Mungkinkah orang besar ini adalah peserta yang turun? Kamu menyebut ini peserta yang turun? Coba buka matamu dan lihat. Otot bisepnya bahkan bisa menghancurkan kepalamu. Pada saat yang sama, begitu permainan aneh tiba di negara naga langsung membentuk tim strategi. Harus membuat pemuda ini mengendalikan emosinya. Di dunia permainan aneh, tidak bisa hanya mengandalkan rasa keadilan dan keberuntungan. Tubuhnya yang berotot, tidak akan berguna menghadapi makhluk aneh. Seseorang lainnya berkata, jadi sekarang kita harus menggunakan kesempatan peringatan, ya? Setelah berdiskusi, mereka merasa lebih baik memberi peringatan. Mereka yakin kalau kamu bisa mengendalikan emosimu, kamu pasti akan menjadi kuda hitam yang penuh potensi. Saat itu juga, negara Sakura yang tidak terlalu akur dengan negara naga, mengirim pesan video. Di dalam video, ada seorang pria, dengan kumis kecil, dengan angkuh berkata, teman-teman di negara naga, tak disangka, begitu permainan aneh dimulai, peserta kalian langsung ditelan oleh makhluk aneh. Jika kalian mau menyerah, negara Sakura kami akan dengan kemurahan hati menerima kalian. Video ini cukup panjang, tapi jelas untuk menyebalkan. Segera setelah itu, negara naga membalas pesan. Kamu orang Jepang, pengiriman angin tim sedang dalam perjalanan. Ingat untuk menerima, dalam permainan aneh. Kamu menerima sebuah pesan. Kamu sekarang adalah harapan seluruh rakyat. Kami tahu kamu memiliki pendirian dan kemampuan, tapi jangan biarkan emosi mengganggu rasionalitas. Makhluk aneh paling ahli dalam hal ini. Melihat pesan di layar, kamu tahu ini adalah peringatan dari negara, agar negara merasa tenang. Kamu membuat gerakan oke dengan 7 jari. Dan berkata, tenang saja, saya akan menyelesaikan tugas ini. Saya rasa dia sedang berbicara dengan siapa. Mungkin ini pesan dari negara untuknya. Jika dilihat-lihat, wah, dia benar-benar peserta yang turun. Ini pasti aman. Teman-teman, tadi saya lihat di pihak negara Sakura, Feng Kuangrizu. Dia lelaki jorok. Kita harus segera menanggapi negara dengan kekuatan penuh. Telingamu bergerak sedikit. Kamu mendengar langkah kaki di pintu berhenti. Sekejap kemudian terdengar suara ketukan di pintu. Kemudian suara seorang anak laki-laki yang ceria terdengar. Siap untuk makan. Pintu terbuka. Suara ceria itu terdengar lagi. Saya mau bola basket. Belum selesai berbicara, suaranya tiba-tiba terhenti. Anak kecil itu miringkan kepalanya. Tapi bukan karena sedang berpura-pura lucu, melainkan karena lehernya terputus. Ada jahitan yang jelas terlihat di atasnya. Namun sekarang salah satu sisi terbuka. Ujung benangnya sangat mencolok. Begitu pintu terbuka, hantu kecil langsung tertutup oleh bayangan besar. Melihat di depannya, makhluk besar yang tampaknya garang. Dia seperti ayam yang dipelintir lehernya. Tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat yang sama, hati hantu kecil itu sangat kalut. Apa benda ini? Monster berbadan besar ini adalah saudaraku? Pada saat yang sama, kamu juga melihat dengan aneh makhluk kecil yang kurus ini. Hantu kecil yang kurus. Ini yang disebut makhluk aneh? Udara terdiam beberapa detik. Kamu membuka mulut lebih dulu. Ingin berkata sesuatu.
Hantu kecil langsung terkejut. Dia baru sadar. Meskipun makhluk besar di depan menakutkan, dia tetap hanya manusia. Saya ini makhluk aneh. Kenapa harus takut padanya? Dengan bangga, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan sombong. Saudaraku, saya mau bola basket. Belikan saya. Beli bola basket. Apakah kamu ingin juga celana Dungari? Mau saya bawa kamu untuk buat model rambut? Kamu sama sekali tidak takut dengan penampilan hantu kecil. Justru kamu tersenyum dan bertanya. Hantu kecil berpikir sejenak dan berkata, bukan tidak bisa, tapi tidak terlalu besar. Pikirannya memang banyak. Kamu mengangkat tangan dan meletakkannya di kepala hantu kecil. Dengan tidak peduli kamu berkata, tapi aku bahkan tidak punya uang. Mungkin aku akan belikan kamu tongkat. Begitu kata-kata ini keluar, wajah hantu kecil langsung berubah drastis. Menunjukkan gigi tajamnya. Dengan suara seram dia berkata, jika kamu tidak belikan aku, maka aku akan ambil kepalamu dan jadikan bola basket. Begitu suaranya selesai, hantu kecil membuka mulut dan hendak menggigit tanganmu. Suara keras terdengar, terlihat lenganmu yang kuat, seperti berubah menjadi bayangan. Detik berikutnya, kepala hantu kecil berputar seperti gasing. Berputar dengan cepat. Wah, apa yang sedang terjadi? Begitu ceroboh orang ini. Aku tadi kira dia lebih aneh dan khawatir. Tapi detik berikutnya, dia langsung memberi hantu kecil tamparan besar. Sungguh lucu, benar-benar memuaskan sekali. Gerakanmu membuat komentar di layar bergolak. Tapi sebenarnya tidak masalah, karena jika melihat ukuran tubuh mereka, orang pun akan merasa ini sangat normal. Tapi tindakan ini masih sangat menyemangati. Orang-orang di tim strategi terdiam. Kemudian entah siapa yang mulai berkata, anak ini, ternyata dia benar-benar manusia. Di depan pintu kamar tidurmu, kepala hantu kecil masih berputar-putar dengan liar. Tiba-tiba sebuah tangan besar menangkap kepalanya. Pada saat itu kepalanya hampir putus sepenuhnya. Hanya tersisa kulit lehernya. Tepiannya masih terhubung dengan sedikit benang. Hantu kecil yang diberi tamparan keras. Kepalanya dikendalikan olehmu. Ketika matanya kembali melihat wajahmu yang gelap dan suram, dia langsung menggigil. Matanya mulai menjadi jernih. Anak kecil, kamu mau ngapain? Kamu menatap hantu kecil dan berkata, ada bau orang mabuk di sini. Hantu kecil itu langsung terasa gemetar. Mengeluarkan aura gelap. Terlihat air hitam mengalir di lantai. Pansnya basah. Sepertinya dia sudah ketakutan sampai mengompol. Melihat benda yang ada di depan pintu kamar, kamu mengernyitkan dahi. Sementara itu terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara tajam dan menyayat terdengar. Kamu mengangkat kepala, melihat seorang wanita berpakaian gaun putih yang dipenuhi darah. Masuk dari dapur menuju ruang tamu. Sekarang dia sedang menatapmu. Wanita itu tampak sangat menyeramkan. Rambutnya berantakan, kulitnya pucat kebiru-biruan, matanya hitam, dan kukunya merah tajam. Cakar di ujung jarinya dan cairan merah yang menetes. Tampaknya sangat menakutkan. Melihat wanita ini, hatimu mulai terguncang sedikit. Apa yang kamu lakukan pada adikku? Wanita itu menatapmu tajam, dengan kepala hantu kecil yang sedang dia pegang. Mungkin karena kamu tidak menjawab. Dia bertanya lagi, sambil melangkah mendekat ke arahmu. Seperti semacam hitung mundur. Begitu dia sampai di sini, dia akan menggunakan cakarnya untuk merobekmu. Namun kamu sama sekali tidak khawatir. Bahkan merasa wanita ini jelas ahli dalam hal ini. Lihatlah gerakan penekanannya yang sangat terlatih. Seperti seorang veteran film horor. Apa yang sedang aku lakukan? Tentu saja aku sedang memegang kepalanya. Dengan mata yang tajam, kamu menatap wanita itu. Dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan. Kamu bilang, bagaimana kamu menjadi seorang ibu? Kepala anakmu hampir terlepas dan kamu tidak tahu. Seandainya aku tidak menangkap kepala sialan ini, kepalanya sudah hilang. Melihat ini, kamu bahkan sampai mengompol, kan? Mendengar perkataanmu, wanita itu tiba-tiba kehilangan kekuatan. Dibandingkan dengan sikapnya yang penuh ancaman sebelumnya, sekarang seperti dua sosok yang berbeda. Hantu kecil menyadari ibunya datang. Dia ingin membalas dendam dan melapor pada ibunya. Namun baru saja membuka mulut, dia langsung kamu tatap. Hantu kecil langsung menutup mulutnya. Ketakutan akan tamparanmu yang menakutkan masih terbayang jelas. Entah itu tamparan yang hampir merenggut nyawanya, atau tubuhmu yang sekuat binatang buas. Itu semua memberikan trauma besar pada hati kecilnya. Untuk keselamatan dirinya, dia merasa lebih baik diam. Setelah menakuti hantu kecil, baru kamu membuka mulut lagi. Kamu seharusnya melakukan apa? Kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara menjadi ibu? Wanita itu mulai gemetar. Tubuhnya bergetar. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Cakar itu terus bergerak di depan matamu. Sepertinya dia akan menangis. 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 Hanya tahu menangis. Apa yang bisa kamu lakukan dengan menangis? Menangis ada gunanya. Kamu melihat wanita itu tetap tidak bertindak. Seperti marah. Kamu berteriak padanya. Ya, maaf. Begitu kamu berteriak, wanita itu langsung mulai terpojok. Cepat beritahu saya di mana jarum dan benangnya. Aku akan menjahit leher anak ini. Setelah itu, kamu bersihkan pintu depan. Kamu bisa merawat anak, tapi tidak bisa membersihkan. Jarum dan benangnya ada di kamar gadis kecil. Saya akan ambil pelmop. Wanita itu baru saja sadar, terus mengangguk-angguk, sambil berbalik dan berjalan ke kamar mandi, sambil menunjukkan ke arah pintu kamar. Di ruang siaran, penonton yang melihat wanita itu pergi, yang tadi tegang menunggu untukmu,
Akhirnya bisa menarik napas lega. Barage, komentar, kembali bergerak lagi. Astaga, itu monster apa tadi? Terkejut sampai saya nggak bisa bicara. Sepertinya dia bukan sekadar ceroboh. Ternyata dia juga pintar. Kenapa ibu hantu bisa berubah begitu setelah teriakanmu? Saya bahkan nggak tahu siapa yang lebih aneh sekarang. Ini semua karena petunjuk yang diberikan saat cerita hantu dimulai, yang menyebutkan ibu hantu sangat mencintai anaknya. Kamu memanfaatkan ini dan menyerang lebih dulu. Ditambah dengan tekanan dan aura yang menakutkan. Dan nada bicara yang tidak terganggu sedikit pun. Waktu membuat otak aneh ini. Cepunya jadi bingung. Tapi kamu memang gak sederhana. Metode yang kamu pakai memerlukan ketahanan mental yang sangat kuat. Kecepatan reaksi yang sangat cepat. Dan kemampuan berpikir yang cukup fleksibel. Sebagai pemimpin yang merendahkan. Saat ini, sepertinya ini adalah keberuntungan bagi negara kita. Kamu banyak bicara. Aku ikut dengan kamu. Bro, cepat cek ruang siaran Xiao Rizi. Mereka juga kena ketok pintu. Ruang siaran Mad Sunrise di negara Sakura. Mad Sunrise. Saat ini, di sebuah kamar tidur yang hampir sama dengan milikmu. Suara ketukan pintu yang terus-menerus terdengar dari luar. Serta suara kecil dari seorang anak laki-laki. Kak, kamu lagi ngapain? Ayo keluar. Makan sudah siap. Apa kamu mau bikin mama marah? Mad Sunrise yang berwajah jorok duduk di tepi tempat tidur. Gemetar kedinginan. Tak punya keberanian untuk membuka pintu. Melihat perilaku Mad Sunrise yang gemetar. Beberapa orang dari Sakura yang baru kembali dari ruang siaran Longguo. Tak bisa menahan keluhan. Sialan Mad Sunrise. Kamu lagi ngapain sih? Pose lemah kamu ini. Seperti mencoreng muka orang Sakura. Kenapa kamu jadi lemah gini? Kalau saya jadi kamu, saya akan bunuh diri saja. Sedangkan dibandingkan dengan kemarahan orang-orang Sakura, pihak pimpinan Sakura lebih tenang. Mereka baru saja kembali dari ruang siaran Longguo untuk mencari petunjuk. Kejadian aneh yang kecil itu hanyalah monster lemah saja. Pemimpin dari Longguo bisa dengan mudah menanganinya. Jika pemimpin besar mereka, Zujun, bisa melakukannya, mengapa tidak? Apa yang bisa dilakukan oleh pemimpin Longguo, pasti bisa dilakukan dengan lebih baik oleh orang Sakura. Dengan keyakinan aneh ini, pimpinan negara Sakura mengirim pesan kepada Mad Sunrise. Mad Sunrise mengirimkan pesan, Zujun, jangan takut. Setan kecil di luar pintu sangat lemah. Melihat pesan ini, Mad Sunrise langsung tersenyum lebar. Ekspresinya pun berubah menjadi sombong. Kemudian, dia berbalik dari posisi cemas dan turun dari tempat tidur. Di luar pintunya juga, ada setan kecil dengan kepala yang hampir terlepas. Melihat wujud mengerikan si setan kecil, Mad Sunrise merasakan degupan jantungnya. Namun segera teringat dengan pesan dari negara. Ini membuatnya semakin percaya diri. Kak, belikan bola basket yang aku mau, kata setan kecil. Mad Sunrise menatap dengan tajam, memicingkan mata ke arah setan kecil. Dengan tatapan bengis dia berkata, anak kecil, kamu terlalu tamak. Kamu mau mati atau apa? Katakan saja. Mad Sunrise mengangkat tangan dan siap memukul setan kecil. Namun setan kecil di depan mata, tidak seperti yang dia dengar. Ternyata tidak selemah itu. Tiba-tiba, mata setan kecil berubah menjadi mengerikan. Dari tubuhnya muncul asap hitam. Mulutnya yang penuh dengan taring terbuka lebar. Seketika menggigit 3 jari Mad Sunrise. Mad Sunrise menjerit kesakitan dan mundur dengan cepat. Namun setan kecil sepertinya tidak berniat melepaskannya. Setelah menggigit 3 jari itu, setan kecil melangkah mendekat, sambil berkata, kalau kamu tidak mau belikan aku bola basket, maka aku akan memotong kepalamu. Saat itu, Mad Sunrise langsung mengambil keputusan. Dengan cepat berlutut di depan setan kecil. Dengan keras ia berteriak, maaf, saya salah. Setengah hidupnya dilatih dengan semangat tukang yang gigih. Maka tiba-tiba, sinar emas menyinari tubuh setan kecil, dan dia kembali ke keadaan semula. Sepertinya setan kecil itu memaafkan Mad Sunrise. Orang sepertimu, lemah sekali, ingin melawan aku, setan kecil berkata dengan nada merendahkan. Tapi, karena kamu begitu tulus minta maaf. Ya sudah, kali ini aku maafkan. Mad Sunrise mengangguk-angguk dengan cepat, tidak berani membantah. Bahkan sampai sekarang, dia masih belum berani berdiri. Namun, dalam hatinya dia menggerutu. Sial. Apa yang dipikirkan oleh para pemimpin Sakura? Apakah mereka tidak tahu bahwa aku sebagai penurun? Jika aku mati, mereka juga tidak akan lebih baik. Semangat tukang yang saya pelajari sepanjang hidup, dapat mengatasi serangan aneh dengan mengendalikan amarah. Tapi dalam satu Dunggeon, hanya bisa digunakan 3 kali. Kenapa aku harus kehilangan satu kesempatan sekarang? Keparat, kenapa ini bisa terjadi? Katanya setan kecil itu tidak berbahaya. Ini penipuan. Penipuan, kejahatan dari Dragon Country. Kenapa mereka tidak memikirkan kebaikan umat manusia? Tapi malah menipu pemimpin negara lain. Sungguh menjijikkan, lucu sekali. Saudara kita yang tampak bodoh, tapi ternyata berani dan cerdik, dengan kekuatan yang tak terbendung. Sementara Sakura yang satu ini tampaknya bodoh, tapi benar-benar ceroboh dalam bertindak. Sungguh bodoh, tertawa. Kita bisa melihat betapa tampannya saudara kita, tampaknya kasar. Tapi ternyata dia punya keberanian dan kecerdikan untuk menaklukkan keadaan. Sedangkan si Sakura kecil ini, meski berperawakan ramping, ternyata sangat ceroboh dalam bertindak. Kembali ke sisi kalian. Setelah ibu setan pergi mengambil pel, kalian berdua pergi, masuk ke kamar gadis kecil itu.
Menurut informasi yang diberikan di awal, ini seharusnya adalah anak terkecil di rumah ini. Seorang gadis kecil yang menderita penyakit berat. Ketika pintu dibuka, ruangan di dalam sangat gelap. Ini tidak memudahkan untuk mencari sesuatu. Tangan meraba-raba dinding. Tiba-tiba, lampu menyala. Ruangan berwarna pink muncul di hadapannya. Apa setan kecil ini juga suka dekorasi bergaya imut? Dia mengernyit, merasa agak aneh. Ini jelas tidak cocok dengan gaya setan. Justru di dunia cerita horor, ini malah terasa lebih menakutkan. Kakak, sebuah suara lemah milik seorang gadis kecil terdengar. Kamu menunduk mengikuti suara itu. Di atas tempat tidur kecil, kamu melihat seorang gadis kecil yang sangat aneh. Melihat gadis kecil itu,